Sekarang kita masuk ke agenda berikutnya, pengenalan seri 4, yaitu schedule produksi tambang. Kemudian disertai dengan evaluasi faktor pengubah dalam konversi sumber daya menjadi cadangan yang akan saya bawakan sendiri. Oke, seri 4 dari rangkaian Mind Planning webinar series ini adalah perencanaan selama umur tambang. Secara spesifik, itu kaitannya dengan penyiapan schedule produksi tambang dan item-item yang terkaitnya. Lalu ada juga faktor pengubah dalam konversi sumber daya menjadi cadangan. Sedikit saya sisipkan pesan sponsor bahwa kita paham teman-teman Bapak Ibu yang ikut sesi pengenalan atau sesi pembukaan dari Mind Planning webinar series ini tidak semua berbackground teknis yang dalam artian ingin menjadi competent person. Atas kesediaan teman-teman untuk ikut webinar series ini, dan dalam artian teman-teman bisa dapat nilai tambah yang signifikan. Institusi bisnis pertambangan itu berjalan. Apa saja menjadi critical point-nya? Apa saja yang perlu menjadi concern besar ketika ada perubahan hal-hal yang sifatnya fundamental, seperti misalkan sekarang yang terjadi di tengah-tengah kita, harga batu bara, komoditas batu bara drop sangat dalam. Bapak Ibu yang mungkin secara langsung atau tidak langsung punya bisnis atau menjalankan usaha terkait dengan industri batu bara akan sedikit banyak tahu, oh ternyata turunnya harga batu bara itu akan membuat prospek cadangan jadi berkurang. Perusahaan tambang harus melakukan efisiensi, bla 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 segala macam. Nah, jadi pengetahuan itu mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu gunakan dalam praktek di pekerjaannya sehari-hari untuk ikut mengantisipasi kira-kira apa yang harus dilakukan terkait dengan perubahan kondisi keekonomian prospek bisnis batubara tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Saya coba masuk ke pengenalan sesi saya atau seri saya, seri keempat. Dari istilah Pak Jimmy tadi, flowchart legendaris ini, posisi yang akan saya seri keempat yang saya bawakan ada di dalam lingkup yang di highlight merah ini ya, kurang lebih. Jadi di situ ada practical mine design yang terdiri dari feed dan disposal, yang mana berinteraksi sedikit dengan apa yang Pak Patar Simbolon akan bawakan di seri ketiga. Itu tadi sudah dijelaskan juga. Lalu dari practical mine design kita lanjutkan dengan semacam tes untuk membuktikan bahwa apa yang sudah dibatasi oleh batas tambang di awal dan proses pit optimisasi, kemudian dalam pembuatan practical pit design di seri-seri sebelumnya itu betul-betul bisa dieksekusi. Artinya material yang ada di dalam practical pit design yang sudah kita buat itu OB-nya akan kita bisa pindahkan, artinya harus ada tempatnya untuk pemindahannya, dan tempatnya itu harus cukup menampung overburden yang akan kita pindahkan itu. Kalau tidak, otomatis batu bara atau komoditas mineral yang ada di dalam tanah yang menjadi target utama penambangan kita, itu tidak akan bisa kita capai. Nah, salah satu tujuan utama pembuatan long production scheduling, perencanaan selama umur tambang itu adalah untuk membuktikan bahwa barang yang sudah kita targetkan untuk kita tambang itu betul-betul bisa kita gali dengan segala konsekuensi atau resiko-resiko teknisnya, bahwa bisa jadi kekurangan disposal, area disposal satu saat, atau jarak angkutnya terlalu jauh yang membuat beban ongkos produksi jadi meningkat signifikan dan sebagainya. Di situ yang kita akan coba bermain-main gitu di dalam seri ketiga nanti. Termasuk juga di dalamnya adalah antisipasi dampak lingkungan yang mungkin terjadi dengan simulasi schedule produksi atau sequence penambangan yang mungkin saja berubah-ubah selama kita mencoba mendapatkan skenario terbaik dari schedule produksi tambang.
Jadi kira-kira di dalam bagian yang di-highlight inilah yang nanti akan kita bawakan di seri ketiga, itu terkait dengan long plan atau perencanaan selama umur tambang. Sedikit pemaparan lebih detail mengenai apa yang mungkin akan kita lakukan nanti, yaitu pertama dari practical mine design. Dalam setiap kita melakukan sesuatu, kita perlu selalu ingat bahwa ada tiga step sebetulnya dalam segala hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah input, kemudian prosesnya sendiri, yang ketiga output. Apapun yang kita lakukan tidak terlepas dari ketiga stage itu. Inputnya apa, prosesnya bagaimana, outputnya bagaimana. Output itu bisa menjadi input bagi proses selanjutnya. Terus demikian sampai target apa yang ingin kita capai dari seluruh rangkaian pekerjaan itu tercapai di ujung. Nah, dalam hal rencana selama umur tambang, proses utama yang kita lakukan adalah pertama practical mine design, lalu ada pembuatan production scheduling, lalu yang terakhir ada stage plan yang dilanjutkan dengan perencanaan laporan perencanaan tambang. Ini kalau diperlukan saja, kalau tidak ya mungkin kita bisa bungkus hasilnya menjadi paket sebuah input untuk proses selanjutnya. Nah, kalau kita bicara ini satu proses yang independen atau berdiri sendiri, maka practical mine design otomatis perlu inputnya di situ. Apa saja inputnya? Pit shell, hasil optimisasi yang sudah terpilih berdasarkan metode yang atau pendekatan yang kita yakini. Lalu dari pit shell hasil optimisasi tadi, kita butuh parameter geotek yang detail ya untuk membuat desain tambang yang proper. Lalu ada parameter pit disposal juga dalam hal ini. Jadi dalam hal ini kita tidak bicara practical pit design saja, tapi practical mine design, yang mana di dalamnya ada pit sendiri, ada disposal, ada jalan angkut yang menghubungkan antara kedua pit itu, ada jalan angkut di dalam pit sendiri, ada jalan angkut di dalam disposal sendiri. Itu namanya practical mine design, ditambah dengan perimeter drainase dan sebagainya. Lalu yang terakhir input yang signifikan juga adalah semua hal terkait dengan surface objek atau objek di permukaan tanah seperti itu. Yang mana sebetulnya ini sudah menjadi input bagi proses pit optimisasi sendiri. Kembali melihat lebih dekat, apakah final practical pit yang kita capai itu adaptasi secara lebih hati-hati dari surface objek yang perlu menjadi concern kita. Lalu kita proses tentunya dengan software yang outputnya adalah ini dia practical pit design kita, ini practical pit dam disposal kita, kemudian ada di dalamnya fixed access road untuk long term road antar keduanya, atau mungkin untuk road akses pengangkutan OB, akses pengangkutan batubara, dan sebagainya. Lalu dari output itu kita lanjutkan dengan pembuatan long production scheduling, yang mana perlu input lagi tambahan di situ. Apa itu? Production requirement, yang biasanya itu datang dari sisi marketing. Marketing ingin tahun ini kita menargetkan menjual sekian juta ton batubara dengan spesifikasi produk seperti ini. CV sekian, range-nya, nggak boleh kurang dari ini, kemudian sulfur maksimum sekian, lalu S maksimum sekian, total moisture sekian, dan sebagainya. Mungkin ada bahannya Na, OA, dan sebagainya, mungkin jadi concern bagi pembeli seperti itu. Itu production requirement. Ada juga productivity alat, yang mana kalau seandainya alatnya kontraktor ya alat baru segala macam scalability dan sebagainya, lalu hitung utilisasi dari rent delay, lalu dari berbagai parameter masukan lainnya, itu bermuara pada berapa productivity dari tiap-tiap alat utama atau major equipment yang akan kita pakai untuk menambang. Lalu ada database material yang mineable, yang mana itu di-generate atau dibuat dari runningan software menggunakan batas practical mine design tadi.
Database scheduling itu tidak hanya apa yang ada di dalam pit, tapi juga yang ada di disposal kita. Jadi ada yang kita gali dan ada yang kita timbun. Terakhir adalah strategic mining dan dumping sequence. Idealnya mulai menggali dari mana ke arah mana. Apakah dari ujung timur ke barat, barat ke timur, atau tengah-tengah. Nah, itu butuh diskusi lebih lanjut dengan manajemen perusahaan kaitannya dengan pit tertentu yang barangkali tidak serta-merta bisa dibuka pada saat itu, meskipun prospek batubaranya bagus, seperti itu ya. Kaitannya dengan status lahan hutan, kaitannya keberadaan surface objek permukaan yang mesti direlokasi. Oke, itu jadi input, kemudian production schedule kita run, lalu outputnya diantaranya ada schedule produksi yang terdiri dari schedule quantity dan schedule quality. Di situ ada termasuk schedule quantity, antara lain adalah tidak hanya berapa juta ton batu bara dengan stripping ratio berapa saja, tapi juga berapa luas area yang kita buka di permukaan dari tiap-tiap stage produksi kita itu. Lalu ada long schedule haulage distance, baik untuk OB maupun batu bara. Ada long scheduled equipment fleet size. Jadi kalau tahun ini kita mau nambang sekian juta ton batu bara di stripping ratio sekian pada jarak angkut yang rata-rata sekian, maka kita bisa estimasikan tipe alat angkut yang sesuai, jumlah kapasitasnya berapa per unit dan berapa total kapasitas yang dibutuhkan, plus alat gali utama itu apa saja dan berapa banyak dibutuhkan. Tiap periode penambangan yang mewakili fluktuasi tingkat produksi tadi mesti diadaptasi oleh berapa atau bagaimana strategi kita dalam menentukan jenis alat gali dan alat angkut, dan berapa banyak, berapa kapasitasnya. Jadi itu akan kita coba buat ya dalam seri keempat. Lalu ada long waste material balance. Nah, material balance ini kaitannya dengan ketersediaan area untuk menampung material yang tidak kita jual. Dalam hal ini overburden tentunya. Kita yakin batu bara di dalam situ bagus, kualitasnya bagus, segala macamnya bagus, tapi kita nggak punya lokasi untuk menampung overburden yang notabene tidak kita jual, tapi kita gali, angkut, dan kita timbun, ya tetap saja artinya kita tidak bisa mengejar batu bara yang kualitas bagus dan biaya murah tadi di dalam tanah seperti itu. Oke, jadi lompat. Jadi semua output tadi dibuat dalam basis laporan tertentu yang umumnya adalah tahunan ya. Untuk support estimasi cadangan itu biasanya tahunan karena minimum requirement-nya adalah level pre-FS. Jadi kita ingin lihat itu pada level yang tahunan seperti itu. Kalau teman-teman ingin mendetailkannya menjadi quarterly basis atau bahkan monthly basis, ya lebih bagus lagi. Tapi paling tidak setiap tahun kita tahu kita menggali di mana, kemudian pergerakan penambangan penimbunan ke arah mana, lalu jarak angkut berapa stripping ratio, bagaimana kualitas tahun itu, dan sebagainya. Itu tahunan kita perlu lihat. Kemudian dalam sebuah peta, kita rangkum hasil sequence penggalian itu tadi dan sebuah peta phase posisi atau stage plan tambang yang tiap tahun tadi. Akhir tahun pertama, begini bentuk tambang kita, begini bentuk disposal kita, begini akses jalan keluar dari tambang, masuk ke disposal, posisi infrastruktur, begini, posisi SAM di sini, drainase begini, dan sebagainya. Itu ada di dalam stage plan itu tadi. Dan semua itu, untuk pembuatan stage plan di samping input hasil schedule produksi tadi, kita juga perlu tentunya inisial surface topografi, ya. Kemudian ada footprint, final practical pit, dan pit disposal, lalu ada digging, dumping stage, posisi tiap periodenya. Lalu outputnya ya kita bisa lihat ada phase posisi pit, phase posisi disposal, jarak angkut OB, pool, dan sebagainya. Sudah saya jelaskan tadi. Termasuk buat stakeholder di luar teknis ya, di luar orang
mining engineer dan geologis, ini mungkin tim reklamasi lahan atau enviro di perusahaan itu bisa menggunakan informasi ini untuk merencanakan strategi reklamasi lahannya, bahwa di tahun keberapa kontur dari atau elevasi final dari disposal ini telah tercapai. Di situ dia akan menggunakan informasinya untuk merencanakan pendekatan yang bisa dilakukan untuk reklamasi lahan dan sebagainya. Satu paket pekerjaan ini akan dibungkus dalam sebuah laporan perencanaan tambang yang biasanya tidak diminta secara khusus ya dalam proses estimasi cadangan. Tapi kalau mau dibuat juga ya mungkin untuk keperluan internal perusahaan. Itu untuk penjelasan singkat mengenai perencanaan selama umur tambang. Kita masuk ke pengenalan faktor pengubah yang masih menjadi bagian dari seri ketiga saya, yaitu berangkat dari framework yang tadi Andre Ali sudah sampaikan ini, untuk konversi sumber daya menjadi cadangan, bahwa faktor pengubah itu ada di area yang lingkaran abu-abu atau abu-abu ini, ada 10 ya. Kalau kita mengacu kepada kode KCMI 2017, atau kode GORC 2012, atau CRISPO template 2013. 10 modifying factor yang mungkin teman-teman bisa lihat di bawah ini, yang mana akan menjadi tantangan utama bagi para kompeten person cadangan dalam konversi sumber daya menjadi cadangan. Dia harus lihat tiap faktor pengubah itu pada level of detail dan level of akurasi yang memenuhi syarat. Nah, yang dalam hal ini adalah levelnya pre-feasibility study. Seperti itu. Di dalam flowchart detail ini, posisi itu adalah tersebar ya, 10 modifying factor tadi tersebar di berbagai stage, gitu, berbagai stage. Yang contohnya di step optimisasi, dari inputnya sendiri kita udah bicara mengenai faktor penambangan, juga faktor pengolahan dan metalurgi di dalamnya. Jadi mining processing recovery dan secara mineral, kalau batu bara yang dicuci tentu bicara mengenai yield pencucian di situ. Itu udah harus masuk ke dalam asumsi optimisasi ini. Lalu ada juga faktor lingkungan dan sosial, kaitannya dengan surface permukaan, apakah ada kampung di situ, apakah ada sungai, orde tertentu yang mesti kita antisipasi dan sebagainya, apakah ada objek vital yang tidak bisa kita abaikan dan sebagainya. Ada juga ekonomi dan pemasaran, tentu saja ekonomi terkait dengan asumsi biaya produksi, lalu pemasaran terkait dengan revenue atau asumsi harga. Ada juga legal dan pemerintahan. Ini berkaitan erat juga dengan lingkungan dan sosial ya. Biasanya legal pemerintahan itu regulasi terkait, apakah itu regulasi terkait dengan status lahan, status objek permukaan, regulasi terkait biaya tertentu, contohnya royalti yang menjadi beban biaya produksi juga, dan sebagainya itu akan masuk semua di situ. Jadi hampir semua faktor pengubah itu masuk ke dalam input bit optimisasi tadi. Di tahap selanjutnya ada analisis break-even stripping ratio. Kita juga menggunakan input parameter faktor pengubah ekonomi dan pemasaran. Lalu di step pembuatan life of mine plan juga termasuk di dalamnya pembuatan detail geotech, itu butuh masukan dari pengubah penambangan, juga pengolahan dan metalurgi dalam komoditi yang khusus seperti itu ya, mineral, batu bara yang perlu dicuci. Lalu ada juga faktor infrastruktur. Jadi ketika kita membuat rencana batas tambang disposal, kita juga perlu pikirkan jangan sampai disposal kita menimbun area yang strategis yang akan kita rencanakan untuk infrastruktur. Kita menempatkan area infrastruktur di area yang mau kita gali sebagai tambang aktif dan seterusnya. Jadi infrastruktur akan masuk dalam itu faktor LOM ya, dalam step LOM. Kemudian ada juga faktor pemasaran di sini. Pemasaran ini kaitannya dengan berapa target produksi yang akan kita buat per tahunnya. Itu tentu kita mendengarkan aspirasi dari tenaga marketing di perusahaan. Selanjutnya adalah pada tahap ketika kita membuat long plan, yang mana di
kolaborasikan dengan penilaian terhadap dampak lingkungan yang mungkin timbul ketika kita eksekusi lompatan tersebut. Kita perlu melihat di situ regulasi pemerintah terkait, ya, juga faktor lingkungan dan sosial di sini. Kemudian setelah dari practical fit, long scheduling secara lingkungan juga cukup visible, didukung oleh AMDAL, ya, terutama di situ. Masuk kita ke step selanjutnya, yaitu penilaian keekonomian, yang mana di dalamnya tentu kita masukkan faktor ekonomi dan pemasaran di situ, juga infrastruktur yang akan mengenerate berapa atau yang akan menjadi basis kita menilai berapa keperluan capital untuk pengembangan proyek tersebut. Karena keluaran dari penilaian keekonomian ini adalah apakah tambang tersebut terbukti atau tidak secara ekonomi. Kaitannya tidak hanya biaya produksi saja, tapi biaya modal juga. Jangan-jangan secara biaya produksi untung, tapi begitu dihajar dengan biaya modal, tidak balik modal kita. Makanya faktor infrastruktur yang jadi basis pengeluaran modal itu perlu kita masukkan juga di situ. Ya, kira-kira demikian pengenalan seri keempat dari saya.